Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari kemarin terkumpul ya. Ini ada yang bertanya, saya pernah mendapatkan pembagian tauhid keempat, yaitu tauhid mutaba'ah. Mohon penjelasannya. Ya, pembagian yang keempat, tauhid mutaba'ah, ini memang disebut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Abil Izz di dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dan kita isyaratkan sebenarnya di pembahasannya. Iya. Dan tauhid mutaba'ah ini kaitannya dengan mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita hanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh makhluk. Iya. Karena ketaatan kepada Rasulullah itu sama halnya ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Baik. Jadi itu maksud bagi siapa yang menyebut tauhid yang keempat ini. Adapun sebagian orang menyebut tauhid yang keempat disebut dengan nama tauhid hakimiyah. Iya. Ini dari perbuatannya siapa? Ahlul bid'ah ya. Mereka bikin bid'ah baru. Ya, dan mereka punya maksud politik di dalamnya. Mendukung bid'ahnya. Mendukung bid'ahnya. Sebab mereka artikan la ilaha illallah artinya tidak ada hukum, tidak ada hakim kecuali Allah. Dia arti yang batil. Dan tauhid hakimiyah ini paling banyak disampaikan oleh Syekh Qutb di dalam tafsirnya fi Dilalil Quran. Bahkan dia tidak menafsirkan la ilaha illallah kecuali dengan makna tidak ada hakim kecuali Allah. Dia yang diikuti oleh orang-orang pergerakan dan diikuti oleh sebagian orang-orang yang berpemikiran takfir. Ya. Dan itu yang menjadi panutannya di kalangan orang-orang yang gemar melempar bom itu. Ya. Dasar pemikirannya seperti itu. Keliru dalam memahami. Hakimiyah betul, tidak ada hakimiyah bagi Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hakim kecuali Allah, itu betul. Tapi makna ini bukan masuk khusus di makna la ilaha illallah. Sebab hakimiyah ada di dalam tauhid rububiyah dan ada juga di dalam tauhid apa? Uluhiyah. Karena itu tidak perlu dikhususkan pembagian sendiri sebagai tauhid yang keempat. Sebagaimana yang disangka oleh orang-orang jahil itu. Apakah catatan sebanyak 99 gulungan laki-laki tersebut dibacakan seluruhnya di depannya? Apakah dijelaskan siapa yang membaca dan lama waktu dibutuhkan untuk itu? Ya, apakah laki-laki itu juga ditimbang? Ya, ini jangan bertanya sembarangan ya. Ya. Ini pembahasan tauhid namanya. Sudah kita terangkan tauhid itu dasarnya di atas dalil. Kalau tidak disebut di atas dalil, tidak usah tanya-tanya. Ya, bikin repot-repot saja. Ya. Selain bikin pusing kepala, itu juga adalah hal yang apa? Dicela di dalam bertauhid. Ya, sebab masuk di dalam perkara yang tidak dikabarkan berkaitan dengan gaib, itu celaan di dalam tauhid. Celaan di dalam apa? Tauhid. Ya, karena itu tidak ada gunanya. Dia tanya siapa yang membaca. Dan tidak perlu dia tahu malaikat siapa yang membaca. Memang mau kenalan apa? Ya. Kemudian tidak perlu dia tahu berapa lama waktu membacanya. Yang jelas, hamba ini disebut di dalam hadis dibacakan, diperlihatkan catatan-catatannya dan dia akui semuanya. Menunjukkan dia baca, dia lihat. Iya. Dia lihat ya. Baik, dan ini namanya ard. Ini disebut ard. Hanya dipertunjukkan dulu. Dipertunjukkan. Baik. Ukasyah meminta untuk diruqyah. Tetapi mengapa beliau bisa masuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Wah, ini keliru ya dalam memahami. Tidak ada di dalam hadis Ukasyah minta diruqyah. Dan di dalam hadis Ukasyah ikut hadir ketika Nabi mengucapkan hadis itu. Ya, itu yang ada di dalam hadis. Dan Ukasyah tidak minta diruqyah. Baik. Bagaimana dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat? Nah, ini dusta ya dalam ucapannya. Sebab dari konsekuensi la ilaha illallah, harus ada dari keyakinan di dalam hati, harus ada dari amalan zahir yang membenarkan apa?
ucapannya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, ini menunjukkan bahwa dia hanya mengucapkan dengan lisan. Ya. Tidak ada amalan zahir yang lainnya yang membenarkannya. Dan ini tidak benar. Hal yang tidak benar. Ya. Khususnya salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahad alladhi bainana wa bainal kuffar as-shalah." Hal yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah salat. Dan di dalam hadits Buraidah, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Karena itu kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, "Lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah." Tidaklah para sahabat itu mereka melihat suatu amalan yang meninggalkan amalan itu dihitung sebagai kekafiran kecuali salat. Maka salat ini konsekuensi dari apa? Dari la ilaha illallah. Jadi kalau tidak pernah salat sama sekali itu menunjukkan la ilaha illallahnya tidak benar. Mungkin ada yang bertanya, loh di hadits bitaqah hanya disebut tertulis di kartunya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak ada salat disebut. Ya, jawabannya mudah ya. Bahwa salat tidak disebut di situ sebab sudah tercakup di dalam kalimat. Andai kata tidak ada salatnya, tidak mungkin bisa tertulis la ilaha illallahnya. Jelas ya? Nah, ini cara mengkompromikan dalil-dalil di dalam pembahasan. Iya. Wah, ini pertanyaannya banyak. 6 pertanyaan. Kita bagi-bagi ya. Jangan pertanyaan antum semua dijawab. Saya jawab satu dulu. Apakah penyimpangan atau kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat memasukkan pelakunya kekal di dalam neraka? Dimaklumi ya bahwa penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat 2 jenis. Iya. Dan kelompok yang menyimpang di dalamnya itu ada 2 kelompok. Terbagi 2. Ada yang dikafirkan oleh para ulama seperti kelompok Jahmiyah. Dan ada yang tidak dikafirkan. Kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Jelas ya? Menunjukkan bahwa penyimpangan dalam hal ini, ya, ada yang sifatnya mengarah kepada kekufuran, dan ada yang hanya terhitung ke dalam bid'ah. Terhitung ke dalam bid'ah. Bagaimana menanamkan tauhid kepada anak-anak? Ya. Pertama belajar tauhid dulu dengan baik. Kalau sudah belajar, sudah kuasai, insyaallah taala ini jawaban lebih mudah dijawab. Iya atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, ada memang buku-buku khusus untuk ini, ringan, ya, gampang dibaca. Ya, dan ini yang kita bahas ya dalam silsilah pelajaran di Mahat ini ada ya silsilah Rasail pembahasan akidah. Ya, setiap malam Rabu, kemudian malam Sabtu dan malam Ahad, 3 kali dalam sepekan. Selesai buku ganti buku yang lainnya. Iya. Baik. Itu ringkas. Dan itu mudah ditanamkan. Mulai dari ringkasan-ringkasan. Beri 4 kaidah, 3 kaidah, 6 kaidah. Ya. Beri 1 masalah. Ya. Dan ada salah satu usul. Itu ada bentuk lain. Dibentuk dalam bentuk tanya jawab. Mudah untuk anak-anak kecil. Nah, itu bagus untuk diajarkan. Baik. Apakah benar ibadah terbagi 2? Ada ibadah khusus dan ibadah umum. Iya. Sudah kita terangkan ya kemarin bahwa peribadatan ubudiyah yang terbagi 3. Ubudiyahnya, penghambaannya yang terbagi 3. Ada penghambaan umum, ya. Ada penghambaan khusus, dan ada penghambaan khusus dari kalangan khusus. Ini 3 jenis penghambaan. Semuanya sudah kita terangkan di awal pelajaran. Ya, tapi kalau misalnya ada bentuk ibadah tertentu, ini untuk orang awam ibadah ini, untuk orang soleh ibadah ini, itu tidak ada perbedaan. Sebab mendekatkan diri kepada Allah itu jalan dibuka. Pintu-pintu ketaatan. Siapa yang paling banyak melakukannya, maka dia yang paling banyak mendapatkan pahala dan paling mendekatkan dirinya kepada Allah. Apakah daun bidara bisa dikatakan sebagai sebab syar'i?
dan nyata untuk mengusir jin dalam penggunaan ruqyah. Iya. Ini yang harus dihindari hal-hal yang seperti ini. Jangan terlalu meluas. Orang meruqyah terlalu meluas ya, banyak terlalu meluas. Ya memang ada sebagian riwayat penggunaan daun bidara ya, dicampur dengan air, tapi sebagian orang melakukan hal-hal yang saya anggap terlalu luas. Diambil daun bidara misalnya, dia pukulkan kepada orang yang kesurupan. Ya ini saya sendiri nggak tahu apa ada dalil tentang hal itu atau tidak. Maka jangan terlalu luas ya masalah meruqyah. Memang ada bentuk umum, tapi seorang jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa menjatuhkannya ke dalam pelanggaran. Jika seorang sudah berusaha untuk mencintai Allah dengan tunduk, taat, dan hanya beribadah kepada Allah, kemudian dalam hatinya dia merasa belum mencintai Allah, apakah ini pertanda cintanya belum benar atau hanya keraguan yang berasal dari syaitan? Iya. Kalau dia benar selalu tunduk, taat, beribadah kepada Allah, ya, itu pasti akan tumbuh cinta di dalam hatinya. Tidak mungkin tidak. Karena itu hal yang seperti ini saya anggap sebagai was-was dari syaitan. Ingin memalingkan seorang hamba dari ibadah. Iya. Jelas ya? Maka sepanjang dia telah tunduk, taat, beribadah kepada Allah, maka insya Allah ta'ala itu adalah hal yang baik. Terus dia bangun hal itu. Ya, walaupun sekarang ini misalnya dia masih ada diberi keraguan, tapi kalau dia cueki, ya, dia tidak pedulikan hal itu, terus dia beribadah, insya Allah akan semakin kuat keimanannya dan akan semakin tentram jiwanya. Yang dimasukkan ke dalam sorga sama sekali dia tidak berbuat kesyirikan. Bagaimana perbuatan kesyirikan yang kita lakukan, namun waktu itu kita tidak tahu apakah termasuk di dalamnya. Ini ucapan kemarin di pembahasan tentang tingkat keutamaan ahli tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada yang dari kecilnya lahir Islam tidak pernah berbuat kesyirikan. Wah, ini adalah orang yang sangat bagus. Ya, keadaannya dalam tauhid. Ada orang yang dulunya sudah pernah berislam tapi tidak tahu hukum, dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia kenal tauhid, dia tinggalkan. Allah ampuni apa yang telah lalu. Yang diukur adalah akhir dari amalannya. Sepanjang dia menjaga dirinya di atas tauhid hingga akhir hayat, maka itu menjadi ukuran. Jelas ya? Maka tingkatan orang bertingkat-tingkat. Seorang telah belajar tauhid dan telah mengenalnya, namun terkadang dia lalai dari beramal dan sering melakukan pelanggaran dan dosa. Dan sudah kita terangkan bahwa hal yang bertentangan dengan tauhid itu terbagi tiga. Ada yang menghilangkan dasar tauhidnya, dan ada yang menghilangkan kesempurnaan wajibnya, dan ada yang menghilangkan kesempurnaan sunnahnya. Kalau dia berbuat dosa, ini menghilangkan kesempurnaan wajibnya, kurang tauhidnya, tapi dia masih dihitung orang yang bertauhid. Walaupun tingkatannya bukan tingkat orang yang mentahqiq tauhid di derajat yang paling tinggi. Jelas ya? Maka kalau dia sering jatuh dalam pelanggaran dan dosa, ya disinilah pentingnya dia selalu mempelajari tauhid. Sebab kalau dia selalu mempelajari tauhid, itu akan selalu membantu dia untuk istiqamah, meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan dosa. Kemudian dosa itu sendiri, itu perlu fikih. Perlu cara untuk menghadapinya. Perlu berpikir seorang untuk menghindarkan diri darinya. Iya. Kadang apalagi di masa seperti ini, sebab-sebab kemaksiatan sangat banyak. Dan orang jatuh di dalam dosa sangat mudah. Ya, dia kadang putus asa. Oh, saya sudah berusaha. Ya. Tapi hakikatnya dia belum berusaha sebenarnya. Ya, ini perlu kejujuran ya. Perlu banyak berdoa juga kepada Allah. Dan perlu banyak belajar. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjauhkan kita dari segala dosa. Seorang telah mengetahui tentang wajibnya bertauhid, namun dia tidak belajar, atau dia setengah-setengah dalam belajar tauhid. Orang yang seperti ini, kalau pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah dan ada dari tauhid yang dia telantarkan, tidak mendapat udzur, sebab dia sudah kenal kewajiban tauhid. Dia mampu untuk belajar tapi setengah-setengah. Iya, ini tidak mendapat udzur pada hari kiamat.
Jelas ya? Dan telah kita terangkan beberapa fawaid sudah berlalu. Orang tidak diberi udzur karena dia mampu belajar. Dia mampu belajar. Iya. Apakah termasuk wasilah untuk beribadah kepada Allah dengan menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan calon-calon dai? Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga. Itu bentuk dari dakwah ya. Ya, tapi kalau dia masuk dalam bentuk lembaga, inilah yang perlu diperhitungkan. Sebab lembaga itu, ya, ini adalah hal-hal yang terdapat di dalamnya bentuk perkumpulan. Dan perkumpulan itu, ya, cenderung mengarah kepada hizbiyah. Dan ini perkara yang berbahaya. Nah, karena itu kalau misalnya lembaga yang ditanyakan di sini tidak ada bentuk pelanggaran syariat, itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Adalah bentuk dari dakwah di jalan Allah, insyaallah taala. Pengalaman masa lalu FKAWJ dengan rekomendasi ulama. Siapa yang berkata rekomendasi ulama? Iya. Dan Laskar Jihad dengan sistem komando ini juga siapa yang berkata seperti ini? Pemahaman yang keliru ya. Dan ini yang saya katakan perlu dibersihkan yang seperti ini. Perlu dibersihkan. Ya. Keadaan jihad waktu itu di Ambon sifatnya membela diri. Sifatnya membela diri. Memang ada dari sebagian ulama yang memfatwakan untuk kepemimpinan di dalam jihad. Tapi bukan kepemimpinan dalam organisasi seperti ini. Kepemimpinan di sana di bidang peran sana. Iya. Sebab ketika peran perlu apa? Pemimpin. Adapun kepemimpinan seperti yang terjadi di FKWJ dulu itu lebih sadis daripada Ikhwanul Muslimin, daripada yang lainnya. Dan ini kesalahan yang sangat besar waktu itu, harus dibersihkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan ini memang menyusup orang-orang waktu itu di luar salafiyin, atau dia sudah mengenal salafiyah, tapi masih ada pemikiran-pemikiran lamanya di situ. Iya. Dan seperti ini harus dibersihkan dengan cara apa? Mempelajari akidah yang benar. Akidah yang benar. Dan salafiyun tidak perlu lembaga-lembaga seperti ini. Yang diperlukan adalah apa? Dakwah di jalan Allah. Menyebarkan ilmu, taklim. Itu yang diperlukan. Ya. Baik. Apakah boleh untuk menarik hati, melunakkan hati objek dakwah di pelosok-pelosok desa yang jauh dengan bahasa tebar kurban sebagai wasilah dakwah? Kalau misalnya yang berkurban itu orang tertentu untuk desa itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau dia kumpulkan menggalangkan dana, mengumpulkan hewan kurban dari berbagai daerah, ini tidak disyariatkan. Karena kurban itu asalnya di tempat masing-masing, itu asal. Kalau ada orang yang melihat maslahat di tempat lain, dia sendiri yang ingin mengirim, tidak ada masalah. Tapi kalau dia meminta dari daerah lain, dia minta, itu bukan hal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sebab asalnya kurban itu di daerah masing-masing. Dan hewan kurban terkait dengan penyembelihan sendiri, terkait dengan membagi kepada tetangga, kepada kerabat, ya. Hukum yang tidak dilakukan di daerah lain, di tempatnya sendiri. Jelas ya? Kalau yang seperti, kalau misalnya ada yang berkurban khusus, dia bersedekah, kurbankan ke desa itu, nggak apa-apa. Iya. Dan ini masuk di dalam bentuk dakwah. Tapi mungkin yang ditanyakan oleh penanya di sini, sekadar menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Dan itu penting dalam dakwah ya, bagian dari hikmah. Seorang memakai kalimat-kalimat, bahasa yang santun, bahasa yang sopan, bahasa yang mengajak, bahasa yang menunjukkan bahwa dia memang ingin apa? Ingin menasihati. Iya. Ingin menasihati, ingin mengajak orang kepada kebaikan. Nah, baik. Di halaman 63, faedah hadits pertama, disyariatkan pengiriman para dai untuk mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana merealisasikan zaman ini yang kita tidak memiliki keadaan seperti zaman beliau? Ya sekarang bisa ya dilakukan hal tersebut. Iya. Hal tersebut bisa dilakukan. Dan ini tidak harus dalam bentuk kepemimpinan. Sebab dakwah itu tidak disyaratkan dakwah itu dijalankan dengan kepemimpinan pemerintah. Ya. Tapi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mas'uliyah musytarakah. Orang-orang berilmu punya tanggung jawab di dalamnya, di dalam dakwah. Dan tidak harus dia pemimpin. Karena itu kalau misalnya dia punya murid-murid,
dia kirim, maka itu masuknya dalam bentuk bab ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan komando, bukan pimpin memimpin. Tapi dalam bentuk apa? Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya, demikian. Saya baru menuntut ilmu agama. Bagaimana seharusnya sikap saya melihat teman, keluarga, kerabat dekat yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, sedangkan saya belum menghafal dalil-dalilnya. Kalau dia ingin sampaikan dengan cara yang bagus, kemarin saya hadir pelajaran, saya belum hafal dalilnya, ini perkara yang dilarang. Ya mungkin kalau mau tahu, ya dengar kaset ini atau baca buku ini, dia berikan arahan. Jelas ya? Ya. Sebab menghafal dalil memang tidak semua orang bisa menghafal dalil. Ya kalau semua orang bisa menghafal dalil, masya Allah ya. Ya tapi kita sangat menganjurkan untuk seorang itu menghafal dalil agar supaya mudah dia menyampaikan. Ya. Cukup dia punya catatan, dia punya rujukan, ada buku atau pernah dengar kaset. Ya kalau diminta dia berikan saja apa yang dia miliki. Ya. Atau diarahkan orang tersebut untuk bertanya kepada ahlul ilm. Datang kepada orang yang berilmu, bertanya, agar diberikan penjelasan. Sekarang ada gelang yang dibuat oleh sebagian dokter untuk mengobati sakit tertentu. Sebab pada gelang tersebut ada kandungan magnet yang punya hubungan dengan badan. Ini difatwakan oleh banyak ulama kita di masa ini tentang tidak bolehnya. Iya. Tidak usah ribut-ribut masalah ada manfaatnya. Ini memang sudah terbukti hubungan sekedar kita masuk di bab saddud dari'ah, menutup pintu, ini sudah masuk, boleh dikatakan dilarang. Jelas ya? Di antara tahqiq tauhid pada fawaid yang disebutkan bahwa jadi ukuran mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan sebab-sebab yang diharamkan, tatayur, dan sebab-sebab yang makruh. Ini tadi ruqyah dan kai. Apa ada contoh lain semana dengan sebab-sebab tersebut? Iya. Hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan tatayur akan datang ya, beberapa perkara yang semisal dengan tatayur. Iya. Dan hal-hal yang makruh banyak bentuknya. Karena itu untuk penyayang ikuti saja pembahasan, insyaallah taala akan datang nanti contoh-contoh yang lainnya. Tapi itu sudah kaidah ya, kaidah tetap. Dan kemarin saya sebutkan bahwa ada sebagian ulama kita yang membatasi pada 3 contoh itu saja. Iya. Walaupun pendapat yang saya simpulkan kemarin saya anggap itu lebih bagus insyaallah. Karena itu yang difatwakan oleh kebanyakan para ulama yang mensyarah kitab tauhid ini dari para aimatud dakwah. Saya pernah mendengar nasihat dari Imam Al-Fudail bin Iyad, beramal karena manusia adalah syirik dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Ya benar ini ya. Sebab kalau dia beramal karena manusia, itu jelas kesyirikannya. Ya, jelas riyanya. Dia beramal ingin dilihat oleh manusia, disanjung. Jelas riyanya. Dan riya yang kedua yang disebut ini, tersembunyi. Dia meninggalkan amalan karena takut dilihat manusia. Itu riya juga tapi tersembunyi, dia tidak sadar. Wah ini ada yang lihat saya khawatir nggak ikhlas saya. Sudah saya tidak sholat aja dah. Nah, ini sebenarnya juga riya. Ya sebab hakikatnya dia memperhatikan pandangan orang terus. Iya. Iya kan? Maka seharusnya seorang hamba ya memujahadah dirinya, mendidik dirinya. Kalau ada perasaan itu dalam dirinya dia perangi. Ya dia ingat bahwa dunia ini tidak ada harganya. Pujian manusia tidak memberi manfaat. Semua orang memuji dia, belum tentu dia masuk surga. Iya. Nah, dia ingat agungnya keikhlasan. Jelas ya? Baik. Apakah pendalilan Nabi dengan ayat ij'al lana ilahan di dalam hadits Abu Waqid dapat dijadikan dalil dalam kesimpulan pembahasan syariat man qablana? Ya boleh ya sebagai dalil. Sebab memang hal tersebut ya telah ditetapkan dalam syariat kita. Iya. Ya kalau hal yang ditetapkan oleh Nabi tidak ada masalah.
Ada 5 cara umat Islam sebagai bentuk meninggalkan Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Qayyim. Apa saja itu? Ya, saya sebutkan bahwa ada 5 bentuk ya. Semuanya dianggap apa? Menghajar, meninggalkan Al-Quran. Salah satunya tadi kita sebutkan apa? Tidak berobat dengan Al-Quran. Ya. Baik, yang pertama, ia tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, dia tidak tadabbur terhadap kandungannya. Yang ketiga, dia tidak beramal dengan Al-Quran tersebut. Tidak mengamalkan isinya. Dan yang keempat, dia tidak berhukum dengan Al-Quran. Dan yang kelima, dari mana meninggalkannya itu tadi. Tidak berobat dengan apa? Al-Quran. Itu 5 hal. Bolehkah memanfaatkan barang atau benda yang dikeramatkan dalam keadaan kita hanya memakainya biasa, seperti pisau dan sebagainya? Ya, kalau misalnya pisau dikeramatkan sebagai orang, setelah itu dia simpan di dapur sebagai pisau dapur, ya, tidak ada masalah ya. Sebab ini sudah hilang sudah. Ya, sudah tidak digunakan. Kecuali kalau yang mengkeramatkannya tinggal di situ, ini nggak boleh ya, sebab nanti dia akan gunakan dalam kemaksiatan. Cuman kalau di suatu tempat itu dipakai dikeramatkan, kemudian diberikan kepadanya, dia pakai pisau dapur, ya, tidak ada masalah. Ya, dan sebagian ulama ada yang malah untuk membuangnya, ya, dan tidak memakainya karena hal tersebut ya dikhawatirkan bisa menimbulkan sesuatu pada dirinya. Kalau itu dia lakukan untuk menjaga hal ini, tidak apa-apa, itu juga bagus, penjagaan sempurna terhadap tauhid. Iya. Wah, ini kertasnya yang besar. Baik. Ini sudah ditanyakan tadi ya tentang gelang itu, yang kesehatan. Ya, bagaimana hukumnya orang yang setiap hari melihat kebatilan dan bid'ah di depan matanya, namun dia tidak dapat mencegahnya? Kami tiap hari lewat di depan makam Syekh Yusuf. Nah, hampir setiap hari kami berjumpa dengan orang datang minta berkah di sana. Belum lagi tetangga kami menyalakan lilin menjelang maghrib. Ya, apa yang dia mau lakukan kalau dia tidak mampu? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, jangan bikin ya hal-hal yang tidak dia mampu. Nah, ada sebagian ikhwan, ya, di suatu tempat, ada orang yang punya tempat-tempat peribadatan di gunung. Kalau malam hari tidak ada yang tunggui. Ya. Maka ada sebagian yang semangat begitu. Ya. Malam-malam dia bakar semua tempat itu. Saya nggak ingat ya dia bakar semua atau ada yang dia bakar. Terus sebagian saja. Apa yang terjadi? Setelah itu dibangun lagi lebih cantik daripada itu. Ya. Ini tidak ada manfaatnya seperti ini. Tidak ada manfaatnya. Apa yang dia mau lakukan? Ya. Setelah itu dibangun lagi. Lebih megah. Karena itu kalau ingin merubah, tanamkan ilmu itu lebih dahsyat. Ya. Tidak ada yang lebih utama di masa ini daripada menyebarkan ilmu. Ya. Dan ini cara yang paling baik. Tidak ada yang bisa melarang seorang mengajarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Tapi kalau perbuatan, itu banyak halangan, banyak tantangan. Tapi menyebarkan ilmu, tanamkan padanya ilmu, dia sendiri akan berhenti. Lebih kuat daripada kita apa? Mencegahnya dengan tangan. Karena itu kata para ulama, kekuatan itu ada 2. Sultan itu ada berapa? Ada 2. Ada sultannya pemerintah, dan ada sultannya ulama. Iya. Kalau pemerintah, kekuasaannya bala tentara, pemerintahannya ditakuti karena apa? Apa yang dia milikinya sebagai pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Tapi para ulama kekuatan ilmunya itu sultan tersendiri. Bahkan kadang lebih kuat daripada sultannya apa? Pemerintah. Iya. Walaupun memang ada sejumlah kemungkaran yang tidak akan bisa berubah dengan lisan ulama. Hanya bisa dirubah dengan apa? Tangannya pemerintah. Tapi kadang kekuatan ulama lebih kuat daripada sultannya apa? Pemerintah.
Contoh kaum Khawarij itu. Perhatikan kaum Khawarij. Ya, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ya, tidak menyerah mereka. Tidak juga mereka rujuk. Ya, bahkan mereka suka. Memang dianggap mati syahid. Tidak mempan diperangi. Tapi perhatikan bagaimana Ibnu Abbas dengan kekuatan ilmunya datang mendatangi kaum Khawarij. Cuma sendiri. Tidak ada kawannya. Iya. Cuma sendiri. Rujuk dari orang Khawarij 4.000. Dalam sebuah riwayat 2.000 rujuk. Ini kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Diperangi pakai pedang tidak rujuk. Ini cuma dibicarai. Hanya dibacakan 3 ayat 1 hadis oleh Ibnu Abbas. Rujuk. Ya. Ini kekuatan ilmu. Ya. Demikian pula yang banyak masalah di keluarganya. Ini istriku tidak bisa diatur. Ini anakku bandel. Ya, ini kawanku begini. Ini tetanggaku begini. Coba kalau dia belajar baik-baik. Dia tanamkan ilmu kepada keluarganya. Ya, diajarkan dia ilmu. Dia didik dengan ilmu. Ya. Insya Allah Ta'ala akan menyelesaikan banyak apa? Banyak persoalan. Tidak perlu dia pakai tangan. Tidak perlu pakai duit. Ya. Tapi dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Karena itu selalu saya himbau. Ya. Untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu. Sebab kebaikannya untuk diri kita sendiri. Ya mungkin sekarang ini belum terasa. Ya karena kita baru duduk. Coba seorang itu belajar. Dengan sistem belajar, dia memang ingin mendapatkan ilmu. Ya, saya ini sering saya garis bawahi ya. Sistem belajar ingin mendapat ilmu dan menambah ilmu. Sebab kadang sebagian kawan-kawan kita datang ke majelis ta'lim ke majelis ilmu untuk menenangkan gundah gulana saja. Ya, untuk tenang. Ya betul dapat ketenangan, tapi tidak berkembang. Coba kalau dia datang mencatat, menulis, setelah pulang dia muroja, dia hafal apa yang dia catat. Ya, dia datang kali berikutnya tidak perlu dia tanya lagi. Ya, banyak pertanyaan berulang. Mungkin ada yang bertanya, tahun ini dia bertanya, oh tahun depan saya lupa jawabannya. Tanya lagi dah, Ustaz. Ya. Jelas ya? Karena itu harusnya kita melakukan perubahan. Sekarang reformasi ya. Reformasi katanya. Ya, lakukan reformasi pada diri masing-masing. Ya. Lakukan perubahan-perubahan. Ini mungkin sudah waktunya kita berubah. Kita merubah cara berpikir kita. Kita merubah cara cara memandang kita. Dan kita rubah cara belajar kita. Agar supaya semakin hari semakin maksimal. Dan bertambah maksimal ilmu yang kita dapatkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi segala yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hal yang bisa diamalkan, selalu membawa keberkahan dan selalu membawa kemanfaatan untuk diri kita dan untuk manusia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.